Adik-adik, tahukah kalian proses pembuatan es puter yang biasa kita beli waktu kecil? Ternyata, pembuatannya menerapkan salah satu teori sifat koligatif larutan loh, yaitu penurunan titik beku. Apa itu sifat koligatif larutan? Apa itu penurunan titik beku? Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Halo adik-adik hebat, bertemu dengan saya Iketut Sukedana dalam video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu materi kimia yaitu sifat koligatif larutan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah kalian mampu menganalisis fenomena alam yang terkait dengan sifat koligatif larutan. Yang kedua, kalian mampu menentukan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik suatu larutan. Adapun materi prasyarat kita yaitu konsentrasi zat dalam larutan yang meliputi molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Adik-adik, kita langsung bahas materi kita kali ini. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang dimiliki oleh suatu larutan yang disebabkan karena jumlah zat yang terlarut di dalam larutan tersebut. Tentunya, zat yang terlarut tersebut bersifat non-volatil. Adapun jenis-jenis sifat koligatif larutan yaitu yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua, kenaikan titik didih, yang ketiga, penurunan titik beku, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Kita lanjutkan ke bagian-bagian sifat koligatif larutan. Yang pertama kita bahas adalah penurunan tekanan uap jenuh. Nah adik-adik, ketahuilah bahwa setiap zat cair akan mengalami penguapan. Pada setiap suhu, uapnya selalu mempunyai tekanan uap tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uap. Hal ini disebabkan karena zat yang terlarut tersebut akan mengurangi bagian atau fraksi mol dari zat pelarut. Sehingga kecepatan penguapan zat pelarut akan mengalami penurunan. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar pada ilustrasi berikut. Jika kita perhatikan gambar ini, kita bisa lihat molekul uap air yang berada di sebelah kiri jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan uap air yang ada di sebelah kanan. Hal ini menyebabkan tekanan uap di kiri lebih besar dibandingkan tekanan uap di kanan, sehingga raksa yang berada di antara wadah tersebut akan mendapat dorongan lebih besar dari wadah yang berada di sebelah kiri. Selisih permukaan raksa inilah yang disebut dengan penurunan tekanan uap. Bagaimanakah cara kita menentukan penurunan tekanan uap tersebut? Menurut hukum Raoult, perubahan atau penurunan tekanan uap jenuh suatu larutan berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Secara matematis dapat dituliskan bahwa delta P sama dengan P0 dikali XA, di mana delta P itu adalah penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, dan XA adalah fraksi mol zat terlarut. Untuk lebih memahami konsep penurunan tekanan uap larutan, perhatikanlah contoh soal berikut. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama, kalian harus menentukan mol dari air dan mol glukosa. Mol air sama dengan massa air dibagi massa molar dari air. Massa air, karena larutan masanya 100 gram, sedangkan zat terlarut sama dengan 18 gram, sehingga massa air itu sama dengan 100 dikurang 18 gram. Dibagi massa molar dari air. Mol air sama dengan 4,55 mol. Yang kedua, kita akan tentukan mol glukosa. Mol glukosa sama dengan massa glukosa dibagi massa molar glukosa. Dari perhitungan, kita akan mendapatkan mol glukosa sebesar 0,1 mol. Setelah mendapatkan masing-masing mol tersebut, barulah kita akan menentukan fraksi mol zat terlarut.
Rumusnya adalah fraksi mol glukosa sama dengan mol glukosa dibagi mol air ditambah mol glukosa. Diperoleh fraksi mol glukosa adalah 0,22. Langkah yang terakhir, kita akan menentukan penurunan tekanan uap larutan. Rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dikali XA sama dengan 760 mm Hg dikali 0,02. Hasil akhirnya adalah 15,2 mm Hg. Jadi penurunan tekanan uap jenuh larutan yang adalah 15,2 mm Hg. Demikian materi terkait dengan sifat koligatif yang pertama. Kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan. Adik-adik, apa itu titik didih? Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap di permukaan cairan tersebut. Sedangkan titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan diagram fase dari pelarut dan suatu larutan. Di gambar ini bisa kita lihat bahwa pada tekanan yang sama, titik didih larutan itu lebih besar dibandingkan dengan titik didih pelarut murni. Sedangkan titik beku suatu larutan lebih kecil dibandingkan titik beku suatu pelarut murni. Mengapa hal ini terjadi pada larutan? Pada titik didih larutan, karena tekanan uap larutan mengalami penurunan, sehingga diperlukan energi panas yang lebih banyak untuk menguapkan pelarut dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga tercapai besarnya tekanan yang sama dengan tekanan permukaan cairan tersebut. Nah, bagaimana cara kita menentukan perubahan titik didih maupun perubahan titik beku suatu larutan? Pada larutan, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan tersebut berbanding lurus dengan konsentrasi dalam bentuk molal dari larutan tersebut. Secara matematis dapat kita tuliskan bahwa delta TB sama dengan KB dikali M. Dan untuk penurunan titik beku, delta TF sama dengan KF dikali M, di mana delta TB ini adalah kenaikan titik didih, KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal pelarut, delta TF adalah penurunan titik beku larutan, KF adalah tetapan penurunan titik beku molal pelarut, M itu adalah konsentrasi dalam bentuk molal. Kita lanjutkan sifat koligatif yang terakhir, yaitu tekanan osmotik. Pernahkah kalian mendengar istilah osmosis? Osmosis adalah proses perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Pelarut dari sisi kiri berpindah ke larutan sisi kanan akibat perbedaan kepekatan larutan. Aliran pelarut ini dapat kita hentikan dengan memberikan tekanan lebih pada larutan yang lebih pekat. Tekanan tersebutlah yang disebut dengan tekanan osmotik. Sekali lagi, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut murni ke dalam larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, atau P sama dengan N per V dikali R dikali T. Bisa juga P sama dengan M dikali R dikali T, di mana P di sini adalah tekanan osmotik larutan, M itu adalah konsentrasi larutan dalam bentuk molaritas, R itu adalah tetapan gas ideal, E itu adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk adik-adik semua. Sebelum video ini saya akhiri, untuk mengecek pemahaman kalian, cobalah kerjakan satu soal yang sudah saya tampilkan berikut. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Salam belajar dari rumah, kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Om Santi, 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 Om.